Shalom remaja, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Seperti biasa, saya mau ajak teman-teman semua untuk beribadah. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Namun sebelumnya, saya persilakan teman-teman semua untuk mengambil satu teduh terlebih dahulu. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan dengan pujian bersuka dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari semua bertepuk tangan. Come on. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, mari bersuka, bersuka citalah. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas setiap berkat dan kasih karunia-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Kau masih mengizinkan kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah ibadah ini boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita akan berdoa syafaat serta doa Bapa kami. Setelah itu akan disusul dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Namun sebelum itu kita angkat pujian kita. Mampirlah dengar doaku.
seluruh. Buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan terus. Orang lain kau hampiri, jangan terus. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur atas setiap berkat dan kasih karunia-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa atas setiap penyertaan Tuhan dan peliharaan Tuhan sampai pada saat ini. Sebelum kami menaikkan setiap syafaat kami Bapa, kami mau memohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran yang kami perbuat yang tidak menyenangkan hati-Mu. Bapa, kami menyerahkan bangsa dan negara kami ini. Biarlah Bapa yang selalu memberkati dan melindungi untuk setiap permasalahan yang terjadi pada bangsa ini Bapa. Biarlah Bapa yang ikut campur tangan serta memimpin bangsa ini, khususnya pandemi corona yang sedang menyerang bangsa ini Bapa. Kiranya Bapa yang selalu memberkati dan menguatkan setiap pemimpin yang ada. Berikan mereka hikmat agar mereka boleh bertanggung jawab atas setiap tugas-tugas mereka. Kami juga berdoa Bapa untuk seluruh tenaga medis yang telah berjuang membantu memerangi virus ini. Kiranya Bapa yang selalu menyertai mereka dan melihara mereka. Untuk setiap keluarga mereka Bapa, kiranya Bapa juga yang berkati, biarlah mereka boleh selalu dalam perlindungan Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja kami ini Tuhan. Kiranya Bapa yang selalu memberkati dan melindungi. Kami juga menyerahkan setiap pengurus yang ada, mulai dari pengurus sekolah minggu, pemuda, remaja, bahkan pengurus umum. Kiranya Bapa yang berkati mereka, berikan mereka hikmat daripada-Mu, sehingga mereka boleh bertanggung jawab atas setiap tugas-tugas mereka. Kami juga menyerahkan setiap jemaat yang ada Bapa. Kiranya Bapa yang selalu memberkati mereka dan melihara setiap mereka. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang saat ini sedang lemah tubuh. Kiranya Bapa yang menyembuhkan mereka, memulihkan mereka, sehingga mereka boleh kembali beraktivitas seperti biasanya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap kami, anak-anak remaja di tempat ini. Biarlah Bapa yang berkati kami dalam pendidikan kami. Biarlah kami boleh belajar dengan baik, sehingga kami boleh berprestasi di sekolah kami masing-masing. Sehingga melalui prestasi kami, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap kami dalam pergaulan kami. Kiranya Bapa yang berkati, jauhkan kami dari segala pergaulan yang buruk yang dapat merusak kami. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Bapa yang melihara dan menyertai mereka. Kami juga menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Ajar kami untuk selalu bersyukur atas setiap kehendak Bapa yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami yang akan kami sampaikan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Shalom teman-teman remaja yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita kembali berkumpul bersama untuk bersekutu belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, teman-teman, kita menjalani kehidupan ini tidak seorang diri saja, tetapi kita hidup bersama orang lain, baik itu keluarga, adik kakak, orang tua, teman bermain, teman di sekolah, dan siapapun. Tetapi terkadang di dalam lingkungan sosial kita sering terjadi perdebatan, perbedaan pendapat. Nah, kalau kita menyikapi perbedaan pendapat itu dengan baik, maka kita bisa lebih bijak menanggapinya. Sehingga ada kedamaian ketika kita berpendapat. Tetapi ketika kita menyikapi dengan tidak baik, maka cenderung kita mengikuti egois kita. Kita lebih menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Kita menganggap diri kita benar, pendapat kita lebih benar daripada orang lain. Nah, kalau hal itu sampai terjadi, maka kita cenderung menghakimi orang lain karena kita tidak dengan bijak, tidak dengan sikap yang baik menyikapi pendapat tersebut. Lalu bagaimana pandangan Alkitab tentang hal menghakimi? Renungan kita kali ini diambil di dalam Lukas pasal 6 ayat 37 sampai 42. Saya mengajak teman-teman untuk membuka Alkitabnya dimanapun teman-teman berada pada saat ini. Mari kita baca bersama-sama. Hal menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, teman-teman, biasanya kita cenderung lebih mudah mengasihi orang yang kita kenal atau orang yang baik terhadap kita. Namun, kita akan sulit bagi kita untuk mengasihi orang yang tidak kita kenal atau orang yang tidak berlaku baik kepada kita. Bahkan kita lebih mudah menilai atau melihat kekurangan-kekurangan orang tersebut. Bagaimana pandangan Alkitab tentang hal tersebut? Lalu bagaimanakah kita sebagai anak-anak Tuhan harus bersikap? Pada perenungan kali ini, Yesus menginginkan kita untuk saling mengasihi, bukan saling menjatuhkan. Tuhan Yesus menginginkan kita sebagai anak-anak Tuhan tidak menghakimi orang lain atau menjatuhkan orang lain, bahkan menjelekkan orang lain. Tapi Tuhan menginginkan kita mengasihi satu sama lain. Seperti di ayatnya yang ke-37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah,
dan kamu akan diampuni. Yesus menginginkan kita jangan menghakimi satu sama lain, tetapi Tuhan mau kita untuk mengasihi. Lalu, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang mengasihi? Tentunya, untuk menjadi pribadi yang mengasihi orang lain, kita harus memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Kita harus menjalin hubungan yang baik. Jangan milih-milih. Kadangkala kita berteman milih-milih. Kalau orang lain itu baik kepada kita, maka kita anggap itu teman. Tetapi ketika orang lain tidak berbuat baik dengan kita, kita menganggap dia sebagai musuh. Adakah di dalam firman Tuhan mengajarkan kita untuk memilih-milih orang lain siapa yang kita kasihi? Faktanya, Tuhan mengajar kita untuk mengasihi sesama, mengasihi orang lain, tidak memilih-milih. Kalau Tuhan sudah berkata demikian, harusnya kita berbuat baik atas dasar kasih Tuhan, bukan karena keinginan pribadi kita mengasihi orang lain, bukan karena kita melihat orang lain itu baik kepada kita maka kita berbuat baik, karena Tuhanlah yang telah mengasihi kita terlebih dahulu. Bayangin teman-teman, Tuhan rela mati bagi kita, menembus siapa? Kita orang-orang yang berdosa. Harusnya Tuhan menghukum kita, tetapi karena Tuhan begitu baik, begitu mengasihi kita, maka Ia rela mati di kayu salib menembus dosa-dosa kita. Nah, kalau Tuhan saja bisa mengampuni kita yang berdosa ini, masa kita orang-orang yang berdosa tidak bisa mengampuni orang yang berdosa lainnya? Cenderung kita menghakimi orang tersebut. Kita lebih mudah melihat kesalahan-kesalahan tersebut. Padahal Tuhan yang lebih besar dari kita, yang lebih berkuasa daripada kita, bisa mengampuni kita, mengampuni kesalahan kita. Masa kita nggak bisa mengampuni kesalahan orang lain? Karena lebih mudah melihat kesalahan-kesalahan yang ada di dalam orang lain, padahal kita tidak lebih baik daripada orang lain. Harusnya kita introspeksi terlebih dahulu. Seperti perumpamaan Tuhan Yesus terhadap kita di ayatnya yang ke-39, teman-teman. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seperti orang buta menuntun orang buta. Ketika kita menegur orang lain, harusnya kita menegur diri kita terlebih dahulu. Apakah kita sudah baik di mata Tuhan? Atau kita masih hidup di dalam dosa kita? Seringkali kita berjumpa, kita temui orang lain menegur atas dasar yang tidak jelas. Itu karena kesal, karena dendam terhadap orang tersebut. Seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menegur kesalahan orang lain atas dasar kasih Tuhan. Apa yang dimaksud menegur atas dasar kasih Tuhan? Itu menegur yang membangun kehidupan orang tersebut. Banyak anak-anak Tuhan yang menghakimi satu sama lain atas dasar kebenciannya. Padahal Tuhan tidak mengajarkan kita untuk membenci, tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi satu sama lain. Artinya, ketika kita menegur orang tersebut, tegurlah dengan kasih daripada Tuhan. Tegurlah, nasihatilah yang membangun, bukan menjatuhkan atau menjelekan orang tersebut. Mari kita introspeksi diri, apakah diri saya masih suka menghakimi orang lain, membenci, menyimpan dendam terhadap orang lain, bahkan kita bisa memfitnah orang lain. Kalau teman-teman pada saat ini masih merasakan seperti itu, saya mengundang untuk kita semua datang kepada Tuhan. Mari kita bertobat di hadapannya.
kita memohon ampun daripada Tuhan, supaya kita dapat mengerti seperti apa kasih Tuhan itu. Dan kita belajar untuk menghidupi kekristenan tersebut, supaya ketika kita di luar, kita bisa menyatakan kasih Tuhan. Sehingga ketika kita menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain, kita mengasihi orang lain, maka nama Tuhan Yesus pun dipermuliakan. Tetapi sebaliknya, ketika kita tidak menjaga mulut kita, pikiran kita, kelakuan kita yang jahat terhadap orang lain, maka yang dijelekan adalah nama Tuhan Yesus. Karena kita mengaku anak Tuhan tetapi tidak sesuai dengan yang kita teladani. Harusnya sebagai anak-anak Tuhan kita belajar menyatakan kasih tersebut, kasih Tuhan tersebut lewat pikiran kita, kelakuan kita, bahkan perkataan kita, sehingga kita menjadi berkat bagi siapapun. Demikianlah firman Tuhan pada kali ini, kiranya kita diberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami menaikkan ucapan syukur atas hari yang indah ini, oleh karena penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Ya Bapa, terima kasih kami telah belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya kami menjadi pribadi yang dapat mengasihi satu sama lain, karena kami percaya Engkau telah mengasihi kami terlebih dahulu, sehingga kami harus mengasihi terhadap sesama kami. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni kami jika kami kerap kali melakukan kesalahan. Berikanlah kami kemampuan untuk hidup seturut kehendak. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan juga kehidupan kami, pendidikan kami, dimanapun kami bersekolah. Kiranya kami menjadi anak-anak yang berprestasi. Kiranya hikmat daripada Tuhan menyertai kami semua. Ya Bapa, kami menyerahkan juga setiap kehidupan keluarga kami, usaha pekerjaan orang tua kami. Biarlah Engkau berkati. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan boleh tertanam dalam hati dan pikiran kita, terlebih boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita angkat pujian karena salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya.
mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang sangat indah ini, sehingga kami boleh diizinkan untuk beribadah meski di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami. Saat ini Bapa, kami menyerahkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Bapa yang memimpin kami sehingga kami boleh melewati setiap persoalan hidup kami. Kami juga berdoa Bapa mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Bapa yang selalu memberkati kami dan melihara kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ibadah selesai, selamat hari Minggu.